Mari kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita mau belajar jurnal penutup, closing entry. Sebelum kita belajar closing entry, ya, di sini ada yang diberikan tanda lebih birunya lebih dark begitu ya, lebih tua, kemudian lebih dicetak bold. Itu adalah fokus tujuan kita di chapter 4 hari ini. Kita akan belajar closing entry, jurnal penyesuaian. Nantinya neraca saldo atau trial balance yang sudah kita postingkan, jurnal penyesuaian di dalamnya, jurnal penutup di dalamnya, itu kita kasih nama post closing trial balance. Itu neraca saldo akhir ya dari siklus akuntansi. Ada baiknya saya memflashback kalian lagi, diingat-ingat dulu yang sudah kita pelajari sebelum sampai hari ini itu kita sudah belajar apa aja. Dari chapter yang satu, kita sudah belajar dari menganalisa sebuah transaksi. Mana yang moneter, mana yang non-moneter. Mana yang perlu dicatat, mana yang no entry. Yang perlu dicatat, kemudian kita lanjutkan ke siklus akuntansi. Dimulai dari yang pertama kali sendiri namanya jurnal umum atau general journal. General journal itu kemudian kita lanjutkan di chapter 2. Kita membuat apa saja ada general journal. Kemudian kita posting ke general ledger yang bentuknya seperti T-account. Dari general ledger yang seperti T-account itu, seperti huruf T, kita sebut T-account. Kemudian kita lanjutkan ke neraca saldo, trial balance. Di chapter 3, kita lanjutkan jurnal penyesuaian yang ada 6 kategori itu. Tadi trial balance-nya unadjusted. Kalau sudah diposting jurnal-jurnal adjusting entry di dalamnya, namanya jadi adjusted. Nah, waktu kita tes 1 yang lalu, yang bahannya chapter 1 sampai 3, akhirnya kalian harus bisa membuat financial statement. Angka-angka di financial statement berasal dari angka-angka adjusted trial balance. Jadi perusahaan sudah bisa membuat financial statement tanpa harus menunggu closing ya. Tapi kita lanjutkan di chapter 4 yang hari ini. Suatu siklus akuntansi harus mengalami tutup buku. Sesuai dengan akhir periode yang sudah dipilih oleh perusahaan, bisa sebulan sekali, setahun sekali, 6 bulan sekali, itu sesuai dengan periode yang sudah dipilih pada awalnya. Hari ini kita akan belajar jurnal closing ada 4 kategori, kemudian kita akan membuat trial balance setelah jurnal closing tadi dipostingnya, yang disebut dengan post closing trial balance. Untuk memahami jurnal penutup, kalian harus bisa membedakan dulu mana akun-akun yang membutuhkan ditutup, mana akun yang tidak dibiarkan. Jadi ada akun yang tidak boleh ditutup. Contoh di bawah ini adalah akun-akun yang harus di-close, ditutup. Kita menyebut akun-akun yang mengalami proses closing itu sebagai temporary account. Bayangkan kalian pernah dengar di dunia sehari-hari ada tato temporer, ada tato permanen. Nah, kalian kan bisa langsung membayangkan. Tato temporer itu artinya bisa hilang. Kalau tato permanen itu yang tidak gampang hilang gitu ya, tidak bisa hilang kalau kita tidak lakukan proses untuk menghapusnya secara paksa. Nah, temporary di sini artinya kalau di akuntansi berarti saldonya bisa 0, harus 0. Sekali lagi, temporary account ketika kita ganti periode akuntansi yang baru harus start dari 0. Kalian bayangkan. Periode itu mau berapa banyak sesuai dengan kesepakatan kita pada mulanya. Kalau kalian mendirikan suatu perusahaan, kalian ingin laporan keuangannya bulanan, berarti setiap akhir bulan, 31 Januari, 28 Februari, 31 Maret, dan seterusnya sampai 31 Desember, kalian closing 12 kali. Karena inginnya bulanan, setahun berarti 12 kali. Kalau kalian terasa cukup, 1 tahun 4 kali aja deh. Ya berarti itu setiap 3 bulan sekali kalian closing. Kalau kalian rasa perusahaan saya cukup kok kalau 1 tahun 1 kali. Berarti kalau 1 Januari sampai 31 Desember ya periode 1 tahunnya. Cukup closing di tanggal 31 Desember aja. Ya nggak apa-apa. Berarti kalian closingnya hanya 1 kali pada saat 31 Desember. Itu yang disebut dengan periode tutup buku ya. Nah, saat tutup buku tadi, entah yang sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali tadi,
ada akun yang harus startnya dari nol lagi. Bagaimana kalau kita sama-sama seperti Pioneer Advertising, contoh perusahaan kita di chapter yang lalu. Bagaimana kita asumsikan kalau tutup bukunya sebulan sekali. Sebulan sekali, Januari tutup buku, Februari mulai nol. Februari tutup buku, Maret lagi mulai nol. Nah, akun-akun yang harus selalu mulai dari nol sebulan sekali tadi adalah akun revenue, expense, dan drawing. Nanti akan saya tambahkan satu lagi ya. Ada satu akun lagi nanti kalian tunggu habis ini. Namanya income summary. Income summary itu juga termasuk temporary account. Kita bahas dulu dari yang pertama revenue. Revenue masih ingat ya revenue teman-teman? Revenue itu adalah pendapatan. Account-nya bisa service revenue, bisa engineering fees earn, transportation fees earn. Pokoknya apa sih pendapatan penghasilan kita di perusahaan kita itu? Bayangkan ya, kenapa akun revenue itu harus mulai dari nol setiap bulannya? Kalian bayangkan, ada yang bisa cerita ke saya? Kenapa pendapatan bulan lalu itu harus dipisah, diberikan sekat gitu ya? Namanya cut off, nama kerennya cut off kalau di akuntansi. Kenapa kok harus dipotong dulu di cut off, baru mulai Februari? Nanti pendapatannya Februari disekat lagi. Mulai dari nol, bulan Maretnya, kemudian Maretnya berapa, ditotal lagi, sekat lagi, closing lagi. Mulai dari nol lagi pada bulan April. Nah, kenapa teman-teman kok harus seperti itu? Bisa bayangin nggak? Agar bisa dibandingkan, Miss? Biar bisa dibandingkan. Kemudian biar bisa lebih masuk akal juga nggak, Carlo? Misalnya ya, kalau perusahaan kita sudah berdiri sejak 1990, misalnya begitu ya, bayangkan ya. Masa pendapatannya tahun 1990 diakumulasi sampai 2020. Jadi kalau ditanya orang, berapa pendapatannya? 1 miliar. Loh, tapi 1 miliarnya dari tahun 1990. Kalian bisa bayangin nggak? Terus kalau kalian punya toko begitu ya, ditanya expense atau bebannya berapa? Kalian jawab, listriknya berapa ya? Kira-kira kalau saya mau buka toko ini listriknya 500 juta. Loh, itu per apa? Oh, dari pertama kali bukanya. Tentu nggak masuk akal ya. Kalian bisa bayangin nggak? Kalau akun pendapatan, akun beban, itu nggak pernah start dari nol setiap bulannya. Kayak Carlo tadi bilang ya, mungkin kalian tidak bisa memperbandingkan untuk pengambilan keputusan. Apakah lebih hemat, apakah lebih boros bulan ini dibanding bulan lalunya. Begitu ya. Dan kalau mau ngambil keputusan juga nggak masuk akal. Untuk penilaian kinerja, untuk pengambilan istilahnya keputusan-keputusan strategisnya manajemen gimana bisa kalau revenue-nya itu nggak per siklus, per bulan kah atau per tahun. Nah makanya revenue sama expense harus start dari nol ya teman-teman. Termasuk juga drawing. Drawing itu pengambilan asetnya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jangan dicampur-campur. Jadi yang sudah berlalu bulan lalu ngambil berapa, pisahkan sama bulan depannya. Pisah lagi sama bulan depannya. Biar kita tahu. Kalau katanya Karo tadi mau diperbandingkan ya bisa. Akhirnya nanti kita bisa lihat, oh prestasi revenue per bulanannya gimana. Expense-nya boros apa enggak bulan ini sama bulan lalu. Terus drawing kita gimana? Kita setiap bulan ngambil berapa sih buat kepentingan pribadi? Nah gitu teman-teman. Nanti tambah satu lagi namanya income summary. Income summary itu bahasa Indonesianya ikhtisar laba rugi. Nanti kita lihat munculnya kapan ya. Income summary atau ikhtisar laba rugi itu temporary account, tapi dia hanya muncul sedikit sebentar lalu hilang gitu. Makanya di sini nggak ditulis. Nanti kita akan melihat prakteknya langsung. Untuk temporary account itu penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke lawannya namanya permanent account. Permanent account itu berarti kebalikannya tadi. Akun-akun di bawah ini yaitu aset, liability, dan capital tidak boleh mulai dari nol. Saldonya abadi. Saldonya akan selalu berlanjut dari periode demi periode. Bayangkan. Akun itu harus adanya itu permanen. Nggak boleh dari nol. Harus melanjutkan terus saldo bulan lalu berapa, lanjut lagi jadi awal bulan ini. Nanti akhir bulan ini jadi awal bulan depannya. Bayangkan, bayangkan. Aset itu contoh paling gampang adalah cash. Bayangkan ya. Aset contoh paling gampang adalah cash. Ngeri nggak ya kalau kalian punya perusahaan. Cashnya Agustus bulan lalu itu sudah 100 juta.
Terus ketika mau masuk bulan September mulai dari nol. Kalian bisa bayangkan itu? Punya buku tabungan di bank. Saldonya bank kan mewakili cash kita. Lihat saldo buku tabungan di bank, bulan lalu tuh punya 100 juta. Loh, bulan depannya kok harus dari nol lagi tabungan saya? Ngerti maksudnya? Kalian juga bayangkan hal itu kalau kalian sebaliknya punya liability. Liability itu paling gampang account payable, hutang dagang ke supplier misalnya. Masa bulan lalu kita belum bayar utang 100 juta. Bulan depannya sudah mulai dari nol lagi. Bayangkan itu ya. Jadi akun aset, segala sesuatu yang termasuk aset, cash, account receivable, prepaid insurance, dan lain sebagainya. Liability, account payable, unearned service revenue, interest payable, salary payable, dan seterusnya. Dan juga capital, modal kita, modalnya owner di perusahaan, tentu saja harus permanen ya. Kalau bulan Agustus yang lalu ada 100 juta, bulan ini September, 1 September startnya ya harus dari 100 juta lanjut lagi. Itu namanya permanent account. Perbedaan temporary dan permanent account, siapa yang punya pertanyaan?